Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pras 83. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PPKN tema 1 subtema 2, yaitu menghargai perbedaan. Anak-anak semuanya, sebelum masuk ke materi berikutnya, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran materi tersebut. Tujuan dari pembelajaran materi PPKN adalah memahami makna simbol sila kedua dari Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempraktekkan sikap saling menghargai antar sesama. Anak-anak semuanya, perbedaan merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Nama lain dari perbedaan adalah keberagaman. Keberagaman di antara kita akan membuat kita belajar tentang bagaimana cara menghargai dan menghormati sesama. Selain itu, sikap menghormati dan menghargai antar sesama merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan adanya keberagaman dalam menganut suatu agama. Ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Kemudian di gambar yang kedua menunjukkan adanya sikap menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, yaitu dengan menundukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua dari kita. Anak-anak, apakah kalian tahu bunyi dan lambang sila yang kedua? Sila kedua melambangkan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik dan sopan. Pada sila kedua Pancasila, ada beberapa contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama adalah menengok orang yang sedang sakit. Yang kedua, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang lain. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua. Yang keenam, saling menghormati perbedaan. Dan yang terakhir yaitu saling menghargai perbedaan. Anak-anak semuanya, bagaimana cara menghargai perbedaan itu? Ada beberapa cara menghargai perbedaan, yaitu saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Yang kedua, menghibur teman yang sedang sedih. Yang ketiga, saling bekerja sama dalam perbedaan. Yang keempat, tidak memilih-milih teman dalam bermain. Yang kelima, tidak memaksakan perbedaan pendapat kepada orang lain. Anak-anak semuanya, apakah kalian pernah menolong orang lain yang sedang kesusahan? Tentu pernah ya. Di sini ada dua gambar yang menunjukkan orang yang sedang mengalami kesusahan ditolong oleh orang lain. Gambar pertama menunjukkan adanya anak kecil yang terjatuh sehingga dia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dan gambar yang kedua menunjukkan seorang tukang becak yang mengendarai becaknya dan tiba-tiba masuk ke sungai karena kurang hati-hati.
Ketika ada orang yang melihat bapak tukang beca tersebut, maka mereka harus menolong supaya mendapatkan pertolongan segera. Kemudian, apakah yang kita lakukan jika melihat gambar ini? Nina dan Randy sedang bersepeda bersama-sama. Tanpa disadari, mereka mengerim mendadak sehingga keduanya jatuh dari sepeda. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jika melihat mereka, segera lakukan pertolongan tanpa diminta serta lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, membawa mereka ke rumah sakit terdekat jika sakitnya dirasa terlalu parah. Contoh gambar selanjutnya yaitu ketika mengikuti latihan tari, ada salah satu teman kita yang tidak bisa. Tina merasa kesulitan mengikuti gerak tari. Yang harus kita lakukan adalah sebagai teman Tina, kita harus membantunya mempelajari gerak tari setelah pembelajaran selesai. Perbedaan dalam diri manusia bisa dalam bentuk apapun. Contohnya yaitu cita-cita, hobi, agama, warna kulit, daerah asal, makanan kesukaan, dan lain-lain. Contoh yang lain di sini yaitu dalam perbedaan agama. Rudy beragama Islam. Kemudian Alberto beragama Kristen. Yuda beragama Hindu. Dan Rindy beragama Buddha. Contoh yang lain selain perbedaan agama adalah perbedaan dalam memilih makanan. Rini menyukai makanan steak. Kemudian Siska menyukai spaghetti. Firman menyukai makanan salad udang. Dan Ari menyukai makanan kentang goreng. Dari kedua contoh di atas, kita harus mensikapi dengan menghormati mereka dan menghargai apa yang sudah menjadi pilihan mereka masing-masing. Anak-anak semuanya, apapun yang menjadi perbedaan di antara kita sebaiknya tidak boleh dijadikan permasalahan, sebab menghargai perbedaan banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Di sini ada dua contoh. Yang pertama yaitu perbedaan dalam menganut suatu agama. Dan yang kedua adalah perbedaan dari berbagai macam suku dan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Manfaat saling menghargai bagi kita antara lain terbentuknya kehidupan yang baik. Yang kedua, hidup menjadi tentram dan damai. Yang ketiga, tidak menimbulkan perselisihan di masyarakat. Yang keempat, terbentuknya persatuan dan kesatuan. Yang kelima, terciptanya sikap saling menghormati dan menghargai. Anak-anak semuanya, dari materi yang sudah Pak Eko sampaikan di depan tadi, maka dapat kita simpulkan. Apa saja kesimpulan materi tersebut? Yang pertama adalah sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Demikian materi yang bisa Pak Eko sampaikan. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa ibadahnya, dan jaga kesehatan selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.